kita semua. Siang, Bu. Iya, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana di siang hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di ruangan kelas kita ini. Jadi yang saya hormati Bapak Ibu guru semua, di sini saya ingin memaparkan tugas aksi nyata modul 14 budaya positif di pendidikan guru calon penggerak. Nah, baiklah, yang pertama sekali adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan dan pengalaman budaya positif. Nah, dari judulnya budaya positif, saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu, yang namanya budaya positif. Nah, apa yang tersirat di benak kita kalau kita mendengar kata budaya positif? Kira-kira apa itu, Bu? Budaya positif, contohnya. Ya, budaya positif itu artinya kalau namanya budaya itu kan pembiasaan. Jadi pembiasaan yang baik. Jadi mungkin Bapak Ibu belum paham, tetapi selama ini sudah kita laksanakan. Ya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Misalnya datang tepat waktu, berdoa sebelum memulai pelajaran, kita melaksanakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan santun, melaksanakan upacara bendera, melaksanakan kebersihan. Nah, itu semua adalah contoh-contoh budaya positif. Ya, kita memang belum paham mungkin, tapi secara tidak langsung sudah kita laksanakan selama ini. Nah, itulah mungkin gunanya juga saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak untuk juga bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Nah, baiklah. Kemudian masuk kita ke dalam konsep inti budaya positif. Konsep intinya ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, selama ini kita melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau istilahnya teacher center. Mungkin selama ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir kita yang berperannya kan Bapak Ibu. Nah, di pembelajaran perubahan paradigma belajar ini kita diajak agar membuat pembelajaran itu berpusat kepada murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik kita yang menghamba kepada murid. Artinya bukan menghamba seperti kepada Tuhan, tetapi apa? Kita sebagai guru harus mengenali dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak didik kita. Karena dari semua anak didik kita sudah pasti tidak memiliki kebutuhan yang sama, pasti berbeda-beda. Kemudian kembali ke disiplin positif tadi. Nah, disiplin positif seperti yang saya ucapkan tadi Bapak Ibu. Coba di kelas Bapak Ibu masing-masing, apa contoh disiplin positif yang sudah dilaksanakan? Datang tepat waktu. Ya Bu, Renangin. Datang tepat waktu. Ya. Ya Bu Targan. Mengerjakan PR itu di rumah bukan di sekolah. Iya betul. Ada lagi Bapak Ibu? Menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ada lagi? Iya, nah jadi banyak sekali disiplin positif yang sudah Bapak Ibu laksanakan, tetapi belum mengerti yang Ibu laksanakan itu adalah contoh disiplin positif, tapi sudah kita laksanakan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, ini dia, nilai-nilai kebajikan inilah yang ingin kita tumbuhkan di dalam hati anak didik kita. Ya, melalui penerapan disiplin positif akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Apa saja itu nilai-nilai kebajikan? Toleransi, saling menghargai, kasih sayang, tolong menolong, disiplin, menghargai orang lain, dan masih banyak lagi nilai
kebajikan. Itulah yang ingin kita tanamkan dalam diri anak didik kita. Nah, kemudian masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu, kebutuhan dasar kita, bukan hanya guru, anak didik juga ada 5. Ada 5 kebutuhan dasarnya. Apa saja itu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Iya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Itu berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan. Nah, mungkin selama ini di dalam kelas kita menjumpai anak murid kita yang sering ngantuk, ya kan Bapak Ibu? Ngantuk. Nah, dan kita langsung mungkin marah. Nah, selama pendidikan CGP ini kami diajarkan bahwa kalau menghadapi murid seperti itu kita jangan langsung marah. Kita tanya dulu anak itu. Kita tanya. Nah, mengapa dia mengantuk di kelas? Bisa saja mungkin karena kebutuhan dasarnya yakni bertahan hidup tidak terpenuhi. Contohnya tadi pagi dia tidak sarapan. Jadi lapar perutnya. Jadi akibatnya di dalam kelas dia ngantuk. Nah, itu dia. Jadi perilakunya itu yang mengantuk itu diakibatkan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yakni tidak makan dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga Bapak Ibu ingin sekali mendapatkan rasa kasih sayang, ya kan? Dan rasa ingin diterima. Mungkin ada anak didik kita di dalam satu kelas itu punya kelompok-kelompok tersendiri. Ada nggak kita jumpai itu Bapak Ibu? Ada ya? Nah, contohnya saja kita buat pembagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pasti ada nanti kita temukan satu siswa yang kurang aktif dalam kelompok. Nah, melihat hal itu kita jangan langsung marah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita tanyakan mengapa si anak berperilaku demikian. Mungkin apa itu Bapak Ibu? Karena kebutuhannya tadi tidak terpenuhi. Iya, kebutuhan yang mana? Kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dalam satu kelompok itu misalnya ada 5. Yang 4 ini mungkin kawan kompak. Yang 1 ini tidak. Kita gabungkan mereka. Yang 1 ini mereka sisihkan. Ya kan? Mereka kecilkan. Akhirnya ya tidak bekerja dia lah. Jadi harus kita tanya. Jangan langsung kita salahkan si anak. Karena kita nggak tahu apa yang menyebabkan perilakunya demikian. Selama ini tidak seperti itu kita, ya kan Bapak Ibu? Kita langsung menyalahkan. Kamu tidak mau aktif, kenapa? Nah, jadi tidak boleh lagi seperti itu kita, ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan ingin didengar. Dalam kelas Bapak Ibu pasti ada Bapak Ibu jumpai murid yang agak aktif, dia operatif. Ada nggak? Pasti ada. Gurunya nanti masih membacakan soal, belum selesai, sudah ada murid yang saya Bu. Ada kan? Iya. Nah, ciri-ciri murid seperti itu seharusnya harus bisa kita arahkan. Dia itu bukan mau menyulitkan kita, tapi dia butuh penguasaan tadi. Dia butuh penguasaan, harga diri. Jadi murid yang seperti itu cocoknya kita jadikan dia sebagai pemimpin kelas, bisa mengarahkan teman-temannya. Agak aktif dia dibandingkan temannya yang lain. Itu bukan kenakalan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Berhubungan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Kita semua, bukan hanya murid, sebagai guru, kita juga butuh kebutuhan, yakni memiliki rasa kebebasan. Iya. Contohnya dalam kelas, kalau kita mau memberikan soal, kita beri kebebasan kepada anak bagaimana metode mereka menyelesaikan tugas. Kalau memang secara individu kita berikan kebebasan, secara kelompok juga kita berikan. Kita tidak boleh mengekang. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar kita yang kelima, yaitu kesenangan. Baik guru dan murid
lebih banyak bermain. Jadi bisa kita laksanakan belajar sambil bermain. Kita juga bisa menciptakan humor di kelas supaya anak-anak tertarik, tidak bosan, melaksanakan ice breaking dan sebagainya. Nah, itulah dia Bapak Ibu yang berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian dibacakan tadi sudah ya. Paradigma juga sudah. Ini dia Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini dia. Ini adalah teori kontrol. Bagaimana menurut kita? Ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana menurut pendapat kita? Bisakah guru mengontrol murid? Bisa. Bisa? Iya, bisa. Benar sekali. Nah, ilusi guru mengontrol murid itu bisa. Tetapi apakah dapat bertahan lama? Tidak. Jadi sebenarnya ilusi guru mengontrol murid itu tidak benar. Ya. Kita tidak bisa mengontrol murid. Murid itu mungkin akan melakukan apa yang kita katakan apabila kita mengawasi, kita memantau, ada kita di situ, dan ada hukuman atau ancaman, ya kan? Nah, dan bukan seperti itu yang diinginkan. Kita tidak boleh mengontrol, ya. Yang dibutuhkan itu adalah kita mampu menanamkan kesadaran diri pada anak atau disebut dengan motivasi intrinsik. Ada atau tidak ada guru, murid akan melakukan hal yang baik, hal yang sesuai peraturan. Ada atau tidak ada guru. Itulah dia. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bagaimana itu Bapak Ibu? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu gimana Bapak Ibu? Menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Contoh penguatan positif itu apa? Bujukan, rayuan. Apakah efektif? Efektif. Iya, betul sekali. Efektif dalam waktu yang sementara, bukan bertahan lama. Nah, kalau ada bujukan kita, mungkin dia mau mendengarkan kita. Bagaimana kalau tidak ada bujukan atau rayuan dari kita? Belum tentu si anak mau. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ilusi kita membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Bisa nggak Bapak Ibu? Kita membuat anak merasa bersalah. Misalnya tidak mengerjakan PR. Nah, itulah kalian. Kenapa tidak mengerjakan PR? Ibu kan jadi capek seperti ini, sedih melihat kalian. Kira-kira bisa nggak itu? Bisa, tapi tidak berlangsung lama, hanya sementara. Nah, kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita ini kan dewasa, Bapak Ibu. Berhak nggak kita memaksa diri kita? Oh, tidak boleh. Kita tidak boleh memaksa. Jadi, miskonsepsi tentang teori kontrol ini semuanya tidak. Iya, karena sebenarnya yang bisa mengatur diri seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi sebagai pendidik, mari kita tumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dalam diri anak. Agar apa? Ada atau tidak ada
melaksanakan perilaku yang sesuai dengan aturan. Itu dia Bapak Ibu. Nah, kemudian yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Nah, menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Betul ya Bu ya? Jadi setiap anak itu kebutuhannya tidak sama. Sama seperti kita Bapak Ibu guru, kebutuhan kita berbeda. Anak yang pintar matematika, kebutuhannya berbeda dengan anak yang pintar bahasa Indonesia. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu yang benarnya ya. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pandangan kita tidak ada yang sama. Ya, pasti berbeda setiap orang. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Benar itu Bapak Ibu? Tidak bisa ya. Yang benarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana cara kita memandang dunia ini? Berbeda-beda, tidak sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu tidak tepat. Yang lebih tepatnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Itu dia ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Benar itu? Tidak. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Benar ini Bu? Ya. Tidak boleh kita paksa apabila anak kita agak nakal atau tidak mengerjakan PR. Melainkan kita melakukan kolaborasi dan konsepsi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Itu tidak tepat ya. Harus model berpikir menang-menang. Win-win. Ya, jadi sekarang kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Jadi yang mendukung timbulnya perilaku kita itu ada dua yang mempengaruhi. Ya, ada dia motivasi dari luar atau disebut dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri kita. Jadi apa itu motivasi ekstrinsik? Biasanya perilaku yang kita lakukan itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita tidak mau dihukum karena misalnya telat sekolah, seperti anak didik kita. Seperti anak didik kita mau dia datang ke sekolah tepat waktu, mungkin karena tidak mau kena hukuman, tidak mau kena sanksi. Nah, itu contoh motivasi ekstrinsik. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ada siswa yang rajin mengerjakan tugas bukan karena memang ingin dia pintar atau menghargai dirinya, tapi mungkin karena selama ini kita sebagai pendidik saat dia mengerjakan tugasnya kita memberikan reward atau penghargaan. Jadi dia mengharapkan itu sebetulnya. Nah, itu disebut dengan motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, yang kita harapkan itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itulah dia motivasi yang kita inginkan, yakni motivasi intrinsik. Nah, kemudian masuk kita ke apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga hal ini adalah hal yang biasa kita lakukan di sekolah. Hukuman itu kita lakukan tidak terencana, artinya tiba-tiba. Tidak kita rencanakan, dengan sendirinya terjadi tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah dan berubah hukuman fisik atau psikis. Kita sering memberikan hukuman kepada anak didik kita ya Bapak Ibu, dan itu tidak boleh lagi dilakukan. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi bersifat terencana, disepakati sesuai
kita masing-masing di kelas sudah punya keyakinan kelas masing-masing kan? Nah, misalnya saja kita meyakini anak jangan telat ke sekolah. Itu peraturan. Apa konsekuensinya? Biasanya kita sepakati bahwa bagi siswa yang telat datang ke sekolah membersihkan halaman. Nah, itu adalah contoh konsekuensi. Jadi dengan sendirinya murid kita yang terlambat datang sudah tahu dia apa konsekuensinya. Membersihkan lapangan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Sebagai konsekuensi itu kita sebagai guru selalu memonitor murid, selalu mengawasi. Nah, yang ketiga apa itu? Restitusi. Nah, ini adalah langkah pemecahan masalah yang harus kita laksanakan di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Jadi proses restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada murid yang berkesalahan, kita lakukan proses restitusi. Artinya bersama dengan murid kita mengajak dia untuk menemukan apa akar dari kesalahan yang dia buat. Kita jangan langsung menghukum, tetapi kita bertanya, apa kira-kira motivasi dia melakukan kesalahan itu? Dan kita bantu si anak untuk menemukan solusinya sendiri. Bukan kita yang membuat solusi, tapi si anak. Nah, itulah dia perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Nah, sekarang masuk kita ke 5 posisi kontrol sebagai guru. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, menghukum. Iya, yang pertama menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, iya, manajer. Dari kelima ini Bapak Ibu, mana yang paling sering kita lakukan? Menghukum. Iya, betul sekali. Yang paling sering kita lakukan adalah menghukum. Saya juga yang paling sering saya lakukan adalah menghukum. Nah, karena penghukum ini bisa dilakukan secara tiba-tiba. Ada anak yang bersalah tidak sesuai aturan, kita langsung menghukum. Nah, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kemudian membuat rasa bersalah, ini juga tidak boleh dilakukan karena tidak efektif. Hanya membuat anak itu merasa gagal. Dia tidak bisa menjadi anak yang merasa merdeka, menjadi anak yang berhasil. Tetap dia merasa kecil hati, merasa bersalah, tidak bisa membuat anak yang gembira, dan itu salah. Teman. Nah, kita sebagai guru harus bisa menjadi posisi teman bagi murid. Contohnya, kalau dia posisi teman, bagaimana kata-kata kita? Kalau teman, sebagai teman sama anak-anak kita, biasanya bagaimana? Sebagai teman. Ya, berbicara kita lembut dan tegas, seperti layaknya teman. Gimana kabar kalian aku? Hari ini kalian kelasnya bersih ya, gitu baru mantap. Nah, itu dia seperti teman itu, bukan seperti membuat rasa bersalah atau menghukum. Seperti teman, kita jadikan murid kita ini seperti teman. Nah, pemantau. Nah, kalau pemantau ini mengawasi, kita selalu mengawasi murid kita, melihat apakah kelakuan mereka sesuai dengan peraturan atau tidak. Nah, ini capek ini ya kan, sebagai guru ini capek. Nah, yang kelima, manajer. Nah, posisi kontrol manajer inilah yang diharapkan ada pada diri kita sebagai pendidik. Kita mampu sebagai manajer. Sebagai manajer itu artinya perpaduan antara teman dan juga pemantau. Nah, kita bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Itu dia kalau manajer. Kita mampu berkolaborasi dengan peserta didik, ya, mampu membantu anak didik untuk menemukan solusi dari kesalahan mereka sendiri. Itu dia kalau sebagai manajer, dan itulah yang diharapkan Bapak kita Ki Ageng Dewantara kita miliki sebagai pendidik. Kemudian, nah ini contoh kasusnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum kita laksanakan ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Pernah kita lakukan? 1 jam? Ya, pernah, tapi tidak 1 jam ya Bapak Ibu. Betul sekali. Nah, kemudian kalau dia
merasa bersalah, jadi nyanyinya menjadi ciut, dan itu tidak benar. Kalau dia sebagai teman, kita sebagai teman, ini dia kata-kata yang perlu kita ucapkan. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Nah, itu kan kata-kata sebagai teman ya. Kemudian, tolonglah bantu bapak ibu ya. Kali ini aja ya. Kali ini ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi ya. Ini sebagai teman. Nah, kalau dia pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu dia sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer yang diharapkan, nah ini dia Bapak Ibu. Seperti ini yang diharapkan ada pada diri kita. Kalimat yang bisa kita tanyakan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itulah dia contohnya. Sebagai manajer, hal itulah yang kita lakukan. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Nah, seperti tadi saya bicarakan, keyakinan kelas itu ada semua di kelas kita. Jadi bagaimana bentuk keyakinan kelas? Itu yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat berkolaborasi dengan siswa dan guru. Jadi apa yang menjadi keyakinan kelas itu adalah merupakan kesepakatan kita bersama. Kita yang benar-benar kita yakini, nah, sehingga murid pun nanti mau melaksanakannya tanpa ada hukuman atau sanksi dari kita. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini dia segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini merupakan lanjutan dari setelah kita membuat keyakinan kelas. Apabila ada murid yang berbuat kesalahan, kita laksanakan segitiga restitusi. Yang pertama dia menstabilkan identitas. Ya. Kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas itu, contohnya berbuat salah itu wajar. Nah, itu bisa kita sampaikan sama anak didik kita ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini kita stabilkan dulu emosi anak didik kita agar dia mau bercerita kepada kita. Kita tenangkan dia. Nah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, ini dia pertanyaannya. Apa keyakinan kelas kita, nah? Kita buat dia mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kita itu, murid kita akan menjawab. Ya, keyakinan kelas kita apa? Kemudian apa yang dia inginkan? Kemudian yang terakhir adalah itulah dia Bapak Ibu langkah-langkah dalam tugas saya, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan dan pengalaman budaya positif. Nah, bila ada tadi penyampaian materi saya yang kurang jelas atau bagaimana, saya minta maaf dan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Pagi luar biasa. SD Rumah Lela. Hebat, berprestasi.
bagaimana membuat keyakinan kelas kita. Apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Coba kan Medita. Iya, peraturan kelas. Benar. Ada lagi? Iya kan, Dra? Iya, janji kelas. Iya, betul. Siapa yang tahu lagi? Peraturan kelas, janji kelas, iya itu semua betul ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah atau beberapa aturan yang kita buat bersama-sama, yang kita yakini dan harus kita laksanakan. Apa tujuan dibuat keyakinan kelas itu? Apa tujuannya? Coba tunjuk tangan. Ya, Nita. Iya, agar kelas bersih. Apa lagi? Apa lagi? Dan ya? Apa tujuan dibuatnya keyakinan kelas? Jadi? Supaya apa? Iya, benar sekali Ariel. Supaya disiplin. Betul. Nah, sebelum kita membuat kesepakatan kelas kita ini atau keyakinan kelas ini, Ibu mau nanya dulu sama kalian. Kira-kira adakah impian kalian, ya, atau dalam bayangan kalian kelas kita ini mau menjadi kelas seperti apa? Itulah gunanya membuat keyakinan kelas. Kita maunya kelas kita ini menjadi kelas yang bagaimana? Yang bersih, yang rapi, disiplin. Nah, itu cita-citanya. Berarti kita inginkan kelas kita ini menjadi kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang muridnya disiplin, kata Ariel, kata Brian, ya kan? Nah, kalau memang mau seperti itu, suasana di kelas kita ini, seperti itu impian kita, berarti ada peraturan atau keyakinan yang harus kita buat supaya kelas kita menjadi seperti yang kita impikan. Kelas yang bersih, kalian bilang tadi, kelas yang rapi, kelas yang muridnya disiplin. Nah, harus ada peraturan yang kita buat bersama. Coba, bisa kita buat sekarang keyakinannya? Bisa. Ya, kita ya, Ibu akan bagi masing-masing. Nah, isi nanti di kertas ini keyakinan kelas yang menurut kalian perlu kita buat di kelas kita. Bisa? Ya, coba buat tulis. Pergunakan kata tidak dan jangan. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan mencontek, jangan makan saat pembelajaran, jangan ribut, jangan berkelahi, jangan berbohong, tidak terlambat dalam sekolah. Sekali foto ya dan tulis keyakinan kelas. Tidak terlambat. Besar begitu tanda ya. Berdoa sebelumnya belajar atau berdoa sebelum pulang atau berbaris di depan kelas sebelum masuk, tidak mencapai atau jangan di sekolah, boleh jangan duduk di kelas, Gimana aku udah selesai membuat keyakinan kelasnya? Iya bagus, Ibu yakin pasti keyakinan kelas yang kalian buat itu memang benar-benar yang kita yakini bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas itu, mudah-mudahan nanti kelas impian kita bisa terwujud. Ya, coba sekarang mulai dari Kania bawa keyakinan kelasnya, tempelkan di papan tulis yang sudah disiapkan. Ya, ambil pulsnya saya. Ambil dua kalau dua ya.
Iya, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, kita perhatikan. Ini semua adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Iya, Ibu baca dulu ya. Yang pertama, keyakinan kelasnya adalah tidak boleh mencontek. Nah, ini dia. Tidak boleh mencontek. Apakah semuanya setuju? Ini kita buat keyakinan kelas kita. Setuju. Setuju? Ya, kalau memang setuju, jadi semuanya tidak boleh mencontek dalam kelas ya. Harus kerjakan tugas masing-masing atau pada saat ujian tidak boleh mencontek. Yang kedua, jangan mencoret tembok kelas. Setuju? Setuju. Iya, jadi kalau sudah setuju jangan lagi ada ibu lihat yang mencoret-coret dinding. Yang ketiga, tidak membuli teman. Setuju ini? Setuju. Selama ini ada yang suka membuli? Iya, nggak boleh nakku, tidak boleh membuli teman. Ya, harus semuanya ditemani. Nggak boleh ejek-ejekan, nggak boleh dipukul-pukul. Udah jelas? Nah, kemudian jangan melawan guru. Jangan melawan guru. Boleh melawan guru? Boleh, karena di sekolah guru itu semuanya adalah sebagai orang tua. Iya, nggak boleh ya. Tidak makan di kelas. Nah, jadi di mana kita makan? Di rumah. Iya, di luar ya, atau di rumah atau di kantin ya kan? Kemudian datang tepat waktu. Ini dia datang tepat waktu. Sekarang ini dia berdoa sebelum belajar. Nah, selama ini sudah berdoa kita ya sebelum belajar ya. Ya, tidak bermain saat jam pembelajaran. Tidak mengadu domba. Siapa tadi buat ini? Tidak mengadu domba. Iya, tidak boleh mengadu domba tentunya. Berkata jujur kepada orang lain. Ya, tidak boleh bohong. Bertanggung jawab atas kewajiban di sekolah. Apa contohnya kewajiban di sekolah itu? Iya, melaksanakan piket kelas. Semua sudah ada kan jadwalnya kan? Jadi sesuai jadwalnya harus dikerjakan. Tidak bermain bola di kelas. Siapa yang suka main bola di kelas? Angkat tangan. Oh, biasanya yang laki-laki. Kalau sudah kita buat keyakinan seperti ini, bagaimana? Masih boleh? Boleh lagi ya. Boleh lagi. Kemudian tidak membuli teman. Nah, ini sama tadi nih ya. Tidak membuli teman. Ini sama. Ini sama tadi, tidak membuli teman. Kita lengketkan dia. Sama. Dia sama. Tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Ada tadi yang sama enggak, Bu? Gimana tadi saya? Oh, ini. Sama ya. Kita gabungkan. Jangan makan di kelas. Oh, sama ya? Sama. Kita gabung. Iya, karena sama. Bukan salah. Jangan ribut di kelas. Jangan ribut di kelas. Ada tadi yang sama? Pasti ada yang sembunyi dari itu. Ada yang sama? Jangan ribut di kelas, berarti ini ya, tidak bermain bola di. Iya, sama ini. Tidak bermain saat jam pelajaran. Nah, ini sama juga. Berdoa sebelum belajar. Jangan mencoret tembok kelas. Iya. Nah, jadi ini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi dari keyakinan kelas ini bisa kita buat beberapa nilai-nilai kebajikan. Perhatikan. Yang pertama tadi tidak boleh mencontek. Berarti kalau tidak boleh mencontek itu sama dengan apa? Sama dengan apa itu? Kalau tidak boleh mencontek.
sama dengan apa itu? Disiplin. Iya. Disiplin, jujur, ya kan? Yang mana kita pilih itu? Iya, jujur ya. Kita buat di sini. Jujur. Jujur. Nah, kemudian kalau dia jangan mencoret tembok kelas. Ya, ini masuk ke mana ini kita buat ini? Jaga kebersihan. Coba ulangi apa tadi Bu bilang? Jaga kebersihan. Keras nak. Menjaga kebersihan. Iya. Menjaga kebersihan. Betul sekali. Nah, kemudian ini dia tidak membuli teman. Ini sama dengan apa ini? Tidak mengejek. Iya. Tidak mengejek teman boleh. Berarti saling apa namanya itu? Menghargai. Iya, betul sekali. Siapa tadi yang bilang tadi sama Ibu? Menita ya atau Kania? Saling Menghargai. Kemudian kita lihat. Nah, jangan melawan guru. Itu masuk ke mana? Nah, masuk ke sini ya. Saling menghargai. Sesama teman harus saling menghargai. Sesama guru juga harus saling menghargai. Kemudian, nah, tidak makan di kelas. Itu masuk ke mana? Iya, menjaga kebersihan dan saling menghargai. Nanti kan ya ada makanannya. Makan dia di kelas. Nampak si Brian. Nampak si Brian nanti kan ya. Bagaimana perasaan Brian? Pengen makan juga apa enggak? Iya, pengen makan ya. Jadi nggak boleh ya. Kemudian berdoa sebelum belajar. Nah, apa kita bersini? Berdoa. Kemudian ini dia. Datang tepat waktu. Ini masuk ke mana nak ke? Datang tepat waktu. Disiplin. Iya, disiplin waktu, ya kan? Kemudian yang keenam, apa? Tidak mengadu domba. Ini masuk ke mana? Iya, betul sekali. Saling menghargai. Ya, ini betul. Udah tahu namanya kita. Berkata jujur kepada orang lain. Jujur. Ya. Nah, jujur. Kemudian bertanggung jawab atas kewajiban di sekolah. Masuk kemana itu? Bertanggung. Iya, bertanggung jawab juga masuk ya. Bertanggung jawab sama disiplin. Kita tulis bertanggung jawab ya. Nah, bertanggung jawab. Kemudian tidak bermain bola di kelas. Nah, jangan ribut di kelas. Ini masuk ke mana? Iya, betul sekali. Saling menghargai dan masuk ke tanggung jawab. Nah, jadi inilah nanti kita buat menjadi peraturan atau keyakinan kelas kita. Ya, tepuk tangan untuk kita semua.